selamat pagi anak-anak. Ayo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarmu? Baik-baik saja. Bagaimana kabarmu? Baik-baik saja. Bagaimana kabarmu? Baik-baik saja. Dos pundi kabare? Sae mawon. Dos pundi kabare? Sae mawon. Everybody, how are you? I'm fine, thank you. Everybody, how are you? I'm fine, thank you. Everybody, how are you? I'm fine, thank you. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Tepuk tangan untuk kita semua. Sepertinya kalian semuanya sudah semangat. Sebelum itu kita nyanyikan dulu lagu tentang cinta tanah air. Kalau biasanya lagu kita menyanyikan lagu nasional, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu yang sama-sama menunjukkan tentang cinta tanah air? Masih ingat dengan lagu Ya Lelaton ya? Masih. Bagaimana kalau hari ini kita menyanyikan lagu Ya Lelaton? Oke ya? Oke, sip, tetap semangat. Kita dalam hitungan 1, 2, 3. Ya Lelaton. Ya lelaton, ya lelaton. Hubul waton minal iman. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Tepuk tangan. Sebelum kita mulai pelajaran, kira-kira hari ini semuanya masuk semua? Siapa yang udah masuk kira-kira? Mas Virus. Mas Virus? Oh iya, kenapa Mas Virus udah masuk? Ada yang tahu? Sakit. Oh sakit, kita doakan semoga Mas Virus cepat sembuh. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, baik anak-anak, sudah siap kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Bener siap? Siap. Semangat sekali. Coba Pak Wisin ingin tahu kira-kira semangatnya sampai mana coba? Masih ingat tepuk semangat ya? Masih. Oke, kita lakukan tepuk semangat dalam hitungan 1, 2, dan 3. Tepuk semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Hae hoya. Hae hoya. Hae hae hae. Hoya hoya hoya. Cie sakite. Cie sakite. Buha buha. Yes yes yes. Bagus sekali. Yes, yes, yes. Itu menandakan semangat yang luar Biasa. Tetap dijaga nak ya semangatnya dalam mengikuti proses pembelajaran. Itu suatu sikap yang luar biasa. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kira-kira ada yang tahu nggak apa yang akan kita pelajari hari ini? Belum ya? Nah, kira-kira terus kemarin itu masih ada yang ingat nggak dengan materi pembelajaran kita yang kemarin? Masih. Kita membahas tentang apa? Tentang hikmah dan manfaat mengkonsumsi minuman halal. Ada yang masih ingat tentang hikmah mengkonsumsi minuman halal? Masih. Siapa coba ada yang berani enggak menyebutkan salah satu hikmah mengkonsumsi minuman halal? Saya. Oh, Mas Noval, bagus, tepuk tangan untuk Mas Noval. Ayo, coba berdiri Mas Noval. Hikmah mengkonsumsi minuman halal, sebutkan salah satu saja coba. Doa bisa dikabul. Doa akan mudah dikabulkan. Bagus sekali
Mas Gopal, tepuk tangan. Nah, itulah materi kita yang kita pelajari kemarin. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang apa coba? Ayo. Minuman haram. Tentang apa? Minuman haram. Benar sekali, kita akan mempelajari tentang minuman haram. Nah, dalam pembelajaran minuman haram hari ini, sebelum itu Pak Mulisin ingin kalian menyimak dulu tujuan pembelajaran kita hari ini apa. Nah, yang ini tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah, ada yang mau bantu baca? Saya. Mas Sadar, coba berdiri Mas Sadar, dibaca Mas Sadar, yang keras dan lantang Mas Sadar. Setelah melihat tayangan video dan gambar, peserta didik akan dapat menyeleksi minuman halal dan haram dengan tepat. Bagus sekali, tepuk tangan. Jadi tujuan kita pembelajaran hari ini yang pertama adalah setelah melihat tayangan video, nanti disiapkan Pak Mesin sebuah video ya. Di situ kalian amati, kalian catat informasi yang penting. Nah, dari proses itu diharapkan kalian bisa tahu mana minuman halal, mana minuman haram. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Terus yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik akan dapat memilih minuman halal dan haram dengan tepat. Ketiga, setelah proses belajar, peserta didik diharapkan mampu membandingkan minuman halal dan haram dengan tepat. Nah, hari ini setelah tujuan pembelajaran kalian sudah tahu, kegiatan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah apa coba? Pengertian minuman haram. Pengertian minuman haram. Terus kedua, coba dilihat di layar apa itu kira-kira? Hukum minuman haram. Hukum minuman haram. Terus yang ketiga, jenis-jenis minuman haram. Hari ini nanti kita akan mempelajari 3 materi penting itu. Pertama, pengertian minuman haram, hukum dan jenis-jenis minuman haram. Oke, terus nah, kerangka pembelajaran kita hari ini yang pertama nanti adalah kita mengamati tayangan materi. Sebelum kalian mengamati, nanti dikasih Pak Musim waktu 5 menit untuk membaca dan menulis, mencatat informasi penting yang ada di buku. Sambil mengamati, kalian juga bisa mencatat informasi yang ada dalam tayangan video nanti ditayangkan Pak Musim. Kedua, kalian mengidentifikasi permasalahan dalam tayangan video. Disiapkan Pak Musim sebuah video. Di sana nanti kalian bisa mengidentifikasi sumber permasalahannya apa. Terus ketiga, berkelompok dan berdiskusi dan mengumpulkan data, mempresentasikan hasil temuan data, melakukan penilaian sikap dan sosial. Nah, penilaian sikap sosial ini seperti yang kita lakukan sebelumnya, ya. Nanti sambil teman-teman mempresentasikan hasil, kalian bisa menilai teman kalian itu dengan teknik penilaian lembar, penilaian antar teman. Terus yang ketujuh adalah assessment as learning, yaitu penilaian ketika waktu proses belajar. Nah, itu untuk mengukur kalian sudah paham apa belum. Nanti dikemas Pak Musim dalam bentuk game online yang disebut dengan quizzes. Nah, quizzes itu nanti kalian bisa menjawab soal-soal interaktif bisa di sana. Nah, nanti siapa yang cepat, siapa yang jawabannya paling benar, itulah yang akan mendapatkan peringkat pertama. Terus selanjutnya adalah assessment for learning, yakni penilaian setelah proses belajar. Ini tugas rumah. Nanti dikemas Pak Mulisin dalam bentuk Google Form. Nanti tinggal kalian ngisi di sana. Terus yang terakhir ada tugas rumah lagi, yakni uji praktek. Prakteknya adalah menyajikan minuman apa? Halal. Minuman halal dari bahan-bahan rumahan. Tapi tidak hanya sebatas menyajikan, tapi kalian harus membuat apa? Video, ya. Video membuat apa? Minuman halal. Menyajikan minuman halal. Bagus, ya. Menyajikan minuman halal dari bahan-bahan yang ada di rumah. Baik anak-anak. Nah, itulah tadi tujuan dan kegiatan pembelajaran kita. Jadi sudah jelas ya, tujuan pembelajaran kita sudah jelas ya? Sudah jelas. Kegiatan pembelajaran kita juga sudah jelas. Bagus.
Terus, coba kalian amati gambar ini. Kira-kira gambar apa itu? Apa itu? Alkohol. Bagus sekali alkohol. Ada yang tahu apa itu? Bir. Bir juga benar. Oke, bagus. Miras juga bagus. Homer juga bagus. Benar semua. Itu adalah apa? Minuman keras. Nah, ini. Adakah yang tahu gambar apakah di atas? Ini adalah gambar minuman keras. Minuman mengandung alkohol. Benar sekali yang kalian jawab. Ada yang tahu kira-kira hukumnya mengkonsumsi ini apa? Haram. Kira-kira kenapa diharamkan? Memabukkan. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Mas Reza. Ini adalah minuman keras. Terus coba Pak Misin ingin ini tayangan materi. Sebelum kalian melihat tayangan materi ini, Pak Misin ingin cek dulu kesiapan. Sudah bawa buku tulisnya ya? Sudah. Oke, coba sekarang semuanya dikeluarkan. Saya kasih waktu 5 menit untuk membaca dan menulis, mencatat informasi yang ada di buku. Oke ya? Oke, selamat membaca. Saya kasih waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Oke, baik anak-anak. Sudah mencatat informasi pentingnya ada di buku? Sudah. Sekarang coba kita amati materi yang ada di layar. Perhatikan betul, catat kira-kira mana yang menurut kalian penting, catat untuk sebagai bahan diskusi nanti. Oke, siap ya? 1. Nah, anak-anak, sekarang pengertian minuman haram. Apa itu minuman haram? Yakni minuman yang dilarang untuk diminum oleh umat Islam karena mempunyai madorot yang sangat besar, dan tentunya minum-minuman ini akan menyebabkan kita mendapatkan dosa. Nah, adapun hukum mengkonsumsi minuman haram ini disebabkan beberapa hal anak-anak. Yang pertama, minuman halal yang dikonsumsi secara berlebihan. Kedua, memabukkan atau menghilangkan akal. Yang ketiga, mengandung najis. Dan yang keempat, milik orang lain tanpa izin. Selanjutnya yakni minuman yang menjijikkan. Dan yang terakhir adalah minuman yang membahayakan kesehatan atau tubuh. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis minuman haram. Nah, yang pertama yakni minuman yang berasal dari darah, baik dari binatang halal maupun haram. Yang kedua, yakni minuman keras atau khamar atau yang memabukkan yang bisa menyebabkan hilangnya akal. Nah, itulah tadi anak-anak tayangan materi tentang apa? Pengertian Minuman haram, hukumnya dan jenis-jenis minuman haram. Nah, kira-kira dari tayangan materi tadi ada yang tahu nggak tentang pengertian minuman haram itu apa? minuman yang memabukkan, Minuman yang memabukkan, bagus. Terus ada apa lagi? membahayakan tubuh. Membahayakan tubuh. Nah, setelah melihat tayangan itu tadi, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang perlu ditanyakan nggak? Ayo, apa Mas Johan? Kira-kira apa? Apa? Mengapa alkohol memabukkan? Nah, ada yang tanya lagi kira-kira? Saya Pak, Ya, coba berdiri Mbak Aida. Apa yang perlu ditanyakan kira-kira? minuman yang menjijikkan itu apa? Minuman yang menjijikkan itu apa? Bagus sekali. Ada yang tahu nggak kira-kira jawabannya minuman yang menjijikkan itu apa? Ayo. Tidak tahu. Nah, minuman yang menjijikkan memang di sana tidak dijelaskan secara rinci. Kadang orang itu kan ada yang, oh minuman ini jijik menurut siapa gitu ya. Jijik itu yang dimaksud adalah karakteristik menjijikkan itu adalah menurut orang Arab. Kenapa seperti itu? Karena orang Arab adalah orang yang pertama kali menerima ketentuan Al-Quran. Jadi merekalah yang paling tahu yang dimaksud menjijikkan itu yang bagaimana.
Dan Al-Quran itu diturunkan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di kalangan ulama. Bagaimana sih Pak? Itu yang sudah dijelaskan dalam syariat. Nah, apa saja? Ya darah tadi ya, seperti tayangan materi. Arak itu ya. Terus apa lagi? Khomer. Nah, itu bagus. Nah, itu adalah karakter atau ukuran menjijikkan yang dimaksud dengan minuman yang menjijikkan. Nah, baik anak-anak, itulah tadi tayangan materi terkait hukum, pengertian dan jenis-jenis minuman haram. Nah, setelah ini akan disiapkan penulisan video tentang suatu permasalahan. Kalian bisa melihat, kalian identifikasi permasalahan yang ada, dan itu nanti jadikan bahan untuk diskusi. Nanti siap ya? Sudah siap melihatnya? Nah, pentingnya menjaga kehalalan dan menjauhi minuman. Selanjutnya mari kita amati cerita dalam video dan mengidentifikasi pentingnya menghindari minuman haram. Aku mendengar bahwa ada ahli ibadah berpuluh-puluh tahun tanpa maksiat. Siapakah yang sanggup menaklukkannya? Saya sanggup. Baiklah, turunlah dan hancurkan imannya. Setan pun akhirnya turun dan menjelma sebagai orang yang ahli ibadah. Bahkan ia melakukan ibadah melebihi Barsisa. Selama berhari-hari aku melihatmu beribadah di sini dengan sangat khusyuk sekali. Alhamdulillah. Apa rahasianya? Berbagilah padaku. Untuk bisa khusyuk sepertiku, orang harus melakukan dosa besar terlebih dahulu. Na'udzubillah, bagaimana mungkin dosa besar bisa mengantarkan kebaikan? Karena ketika seorang telah melakukan dosa besar, dia akan merasa rendah dan hina. Setiap hari dihantui rasa bersalah, sehingga orang akan benar-benar khusyuk meminta pengampunan dalam ibadahnya. Memangnya orang tidak bisa khusyuk tanpa harus berdosa dulu? Ya, lihat saja. Apakah sekarang kamu bisa beribadah lebih khusyuk dariku? Baiklah, dosa apa yang harus kulakukan agar bisa sepertimu? Membunuh? Tidak, aku tidak akan melakukan dosa sekecil itu. Jika kau tidak bisa, maka berzina saja. Tidak, jangankan berzina, mendekati zina saja aku tidak akan sudi. Bagaimana dengan minum-minum? Tidak juga. Kenapa lagi? Apa salahnya dengan minum-minum? Tidak merugikan orang lain, hanya sesaat berfantasi saja? Benar juga. Lagi pula tujuannya supaya khusyuk beribadah. Setan pun akhirnya mengajak Barsisa meneguk minum minuman keras. Lalu saat Barsisa hilang kesadaran, ia mulai tergiur dengan wanita yang ada di tempat itu. Ia pun melakukan zina. Tak selang lama, datanglah suami si wanita tersebut dengan kondisi marah. Apa yang kau lakukan pada istriku? Tidak. Karena merasa takut dan terancam, akhirnya Barsisa pun membunuh lelaki itu. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, itulah tadi kisah tentang siapa ya, coba ada yang tahu? Barsisa. Siapa itu Barsisa? Orang yang ahli ibadah, tapi ternyata meninggal dalam keadaan apa? Diiming-imingi setan untuk ditolong, sehingga dia mengedipkan mata untuk minta pertolongan kepada siapa? Setan. Tidak meminta lagi pertolongan kepada Allah, sehingga menyebabkan Barsisa mati dalam keadaan tidak beriman. Nah, sekarang itulah tadi bahan untuk yang bisa kalian identifikasi. Nah, nanti setelah ini kalian akan membentuk kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti tugasnya adalah kalian cari sebuah gambar. Identifikasi gambar itu adalah minuman haram. Berikan alasan keharamannya dan temukan informasi baru tentang minuman tersebut ya. Lalu terakhir kasihlah atau buatlah kesimpulan. Sudah disiapkan Pak Mesin LKPD-nya, kalian tinggal nanti bisa mencari informasi tentang minuman haram yang kalian temukan. Nah, mencari informasinya dari mana Pak? Bisa dari internet. Semuanya sudah bawa handphone ya? Sudah Pak Mesin infokan kemarin di grup WA orang tua. Pembelajaran hari ini membawa apa?
handphone. Untuk mencari apa? Mencari informasi. Bisa dari Google ya, bisa dari buku-buku yang ada di pojok kaca, bisa juga kalian mencari di buku materi ajar. Nah, itulah tadi. Setelah ini kalian diskusi, dikasih waktu Pak Mulisin 10 menit untuk kalian berdiskusi. Bisa di luar boleh, di dalam kelas pun juga boleh. Oke ya? Dari situ paham ya? Masih semangat ya? Masih semangat ya? Masih semangat, masih oke. Nah, agar untuk memompa semangat kita lagi, bagaimana kalau kita lakukan penyegaran dulu biar fresh untuk menemukan informasi baru. Oke? Siap ya? Siap. Kalau gitu Pak Mulisin minta semuanya berdiri. Oke ya? Masih ingat dengan lagu Pohon Mangga? Masih ya? Nanti kita coba menyanyikan lagu Pohon Mangga dalam hitungan 1, 2, 3. Saya pohon mangga tinggi sekali, ini dahanku dan ini rantingku, tumbang ke kanan, klek klek klek, tumbang ke kiri, klek klek klek, tumbang ke depan, klek klek klek, tumbang ke belakang, klek klek klek. Oke, tepuk tangan untuk anak-anaknya. Bagus sekali semuanya masih semangat. Nah, jadi setelah ini ya dikasih Pak Mulisin berapa menit? 10 menit. Setelah ini kalian bisa mencari informasi. Oke, kalau gitu Pak Mulisin bagi dulu lembar kerjanya. Mas Noval sudah mencoba menemukan informasi baru? Sudah. Oh iya, bagus sekali. Nah, untuk yang ini bisa kalian apa itu? Gambarnya ini bisa kalian letakkan di sebelah kanan, alasan keharamannya bisa di tengah, dan yang sebelah paling kiri itu bisa dikasih kesimpulan agar terlihat rapi. Bagus. Semangat ya. Oke, dilanjut. Sip. Bagus. Sudah selesai berdiskusinya ya? Sudah menemukan informasi penting tentang minuman haram? Sudah. Nah, setelah menemukan informasi dari internet, dari buku, dari pojok baca, dari perpus, kira-kira ada yang berani untuk mempresentasikan lebih dulu kira-kira? Saya. Kelompok 1 siap lebih dulu ya? Bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 berarti sudah diwakili Mas Adar ya untuk presentasinya. Oke, silakan maju ke depan kelas Mas Adar. Kasih tepuk semangat lagi untuk Mas Adar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Kami menemukan minuman berbahan atau ada kandungan babi. Hukumnya haram karena mengandung bahan yang diharamkan, yakni babi. Biasanya ditulis dengan kata istilah agar pembeli tidak curiga, yang tidak awam dikenal oleh masyarakat, seperti swine, hor, lar, ham, milk, pig, dan porcin. Untuk itu kita harus berhati-hati saat membeli produk makanan atau kosmetik dengan kandungan bahan di atas. Untuk sebagian besar orang, terutama yang muslim, tentu saja bahan ini diharamkan. Sudah ya? Coba kira-kira dari presentasi Mas Adar tadi ada yang ada yang kurang paham nggak kira-kira? Saya. Siapa? Oh, Mbak Aida. Oke, coba tanya apa Mbak Aida? Porsen itu apa? Porsen itu apa Mas Adar katanya Mbak Aida? Yang ditemukan Mas Adar tadi. Porsen adalah istilah yang digunakan untuk sesuatu yang berkaitan atau berasal daripada babi. Porcine sering digunakan
Oke, temuan yang sangat luar biasa dari Mas Sadar. Kasih tepuk semangat lagi. Baik, kalau gitu boleh duduk Mas Sadar ya. Terima kasih Mas Sadar. Jadi gini lah ya, ternyata Mas Sadar sudah menemukan informasi yang luar biasa. Minuman haram itu banyak terkandung dalam kemasan minuman kemasan. Hendaknya kita hati-hati. Salah satu caranya untuk hati-hati agar kita tidak sampai mengkonsumsi minuman haram adalah kita melihat apa? Label atau bahan-bahan yang dipakai. Karena seringkali produsen itu agar mendapatkan label halal mereka menggunakan apa? Istilah-istilah yang tidak diketahui oleh masyarakat awam. Ada apa saja tadi yang ditemukan Mas Sadar tadi? Ada swine. Ada apa lagi? Hot, pig, setelah itu porcine. Nah yang ditanyakan Mbak Aida tadi bagus sekali. Itu adalah porcine. Porcine itu tadi apa? Semua istilah yang digunakan untuk menyebutkan terbuat dari babi. Jadi kalau kalian besok lihat kemasan ya, lihat minuman atau beli minuman, dilihat di bahan-bahannya. Kalau ada bahan yang tulisannya porcine, berarti minuman itu mengandung apa? Ayo coba. Babi. Mengandung babi. Entah itu minyaknya, entah itu kulitnya atau dagingnya. Dan itu hukumnya apa? Haram. Bagus sekali. Presentasi ini kalian akan melakukan yang namanya apa? Kuisis. Nah, kita akan melakukan assessment as learning. Nah, sebelum kita melakukan penilaian, Pak Misin ingin tahu dulu, kira-kira dari proses belajar yang sudah kita ikuti tadi, mulai mengamati sampai pada apa? Mengidentifikasi, kira-kira sudah paham semua apa? Tidak. Coba Pak Misin ingin tanya, kira-kira Pak Misin ini sedang sakit umpama, dibilangi sama orang kalau penyakit tipes itu bisa sembuh dengan mengkonsumsi apa? Mengkonsumsi cacing. Lalu Pak Misin mencari cacing dan saya makan cacing itu. Kira-kira haram apa halal yang seperti itu? Halal. Apa? Halal. Halal. Kenapa halal? Karena terpaksa. Karena terpaksa. Yang benar adalah haram. Karena cacing itu adalah menjijikkan. Nah, kalau karena terpaksa Pak buat obat, kan masih ada obat yang halal. Dan Allah tidak menjadikan kesembuhan dari sesuatu yang haram, tapi membuat kesembuhan itu dari sesuatu yang halal. Maka kalau ada yang halal, kenapa kita milih yang halal? Terus ini Pak Misin dahaga umpama. Terus minum air segalon penuh hingga menyebabkan Pak Misin tidak sadarkan diri. Minum air putih yang berlebihan seperti itu hukumnya apa? Haram. Karena membahayakan tubuh. Kita tahu ya dalam tubuh manusia itu dibagi menjadi sepertiga. Sepertiga untuk makanan, 1/3 lagi untuk minuman, yang 1/3 lagi untuk bernafas. Nah, kalau tiga-tiganya kita penuhi dengan minuman semua, akhirnya bagaimana? Akhirnya kita sesak nafas dan membahayakan tubuh. Setiap yang membahayakan tubuh hukumnya apa? Haram. Bagus sekali anak-anak. Artinya kalian hari ini sudah memahami betul materi tentang minuman haram. Nah, setelah ini dikeluarkan handphonenya, kita akan melakukan penilaian pembelajaran. Untuk mengukur apa? Untuk mengukur apa kalian sudah paham apa belum. Itu ya. Jadi nanti kita sampai tinggal login di Kuisis yang sudah disiapkan Pak Misin. Linknya nanti akan dikirim Pak Misin ke grup kelas. Oke ya? Siap ya? Siap ya? Oke. Mari kita lihat. Oh, Mbak Aida, Mbak Faza, Salsa, Raffi. Oke, lengkap semuanya sudah masuk ya. Oke, baik anak-anak. Sudah masuk Kuisis semua ya? Oke, coba Pak Misin cek dulu ya. Oke, lengkap semuanya sudah masuk ya.
kita mulai dalam hitungan 3 ya. Ini gamenya pasti seru. Coba dijawab dengan cepat dan benar tentang materi minuman haram. Siap-siap. Siap-siap. 1, 2, 3, mulai. Semangat. Oke ya. Dijawab. Bagus sekali. Oh, ada Mbak Fania di posisi peringkat pertama. Ini harus musik. Oke, Mas Sadat, bagus sekali. Bagaimana gamenya, seru? Seru tidak? Oh, lagi konsen kerjakan ya. Tetap semangat. Masih balik kerjakan. Oh iya dah. Waktu tinggal sedikit lagi. Semangat, tetap semangat. Mas Johan sudah selesai. Nanti kita lihat siapa yang menyelesaikan dengan waktu tercepat dan yang paling benar. Saya hitung waktu selesai dalam hitungan mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Oke ya. Kita lihat bersama-sama di layar. Selesai sudah. Oke, kita cari peringkat pertama diraih oleh Musadat Hudori. Tepuk tangan untuk Mas Sadat. Kedua Mas Johan, ketiga Mbak Ella. Semuanya 100 semua. Hanya saja waktu tercepat diraih oleh siapa? Oleh Mas Sadat. Tepuk tangan untuk kalian semua. Semangatnya luar biasa. Sudah ya? Itu adalah game puisi. Nah, berakhir sudah pembelajaran kita hari ini anak-anak. Namun sebelum pembelajaran kita tutup, Pak Musin ingin mengulas sedikit tentang apa? Tentang pengertian minuman haram ya. Nah, ini kita buat kesimpulan. Yang pertama, sebagai refleksi pembelajaran kita, yang pertama adalah pengertian minuman haram adalah minuman yang dilarang diminum oleh umat Islam karena mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Dari yang kita pelajari tadi tentu bisa kita bandingkan minuman haram terlalu banyak mudarat bagi manusia. Itu sebabnya diharamkan seperti alkohol, darah, minuman yang menjijikkan, mengandung kotoran, mengandung racun, mengandung najis, semuanya diharamkan. Itu ya. Terus yang kedua, hukum minuman haram. 1. Yang pertama, dikonsumsi berlebihan meskipun itu adalah minuman halal. Air putih misalnya, tapi diminum 1 galon, itu akan membahayakan tubuh dan itu haram.
kedua memabukkan, ketiga mengandung najis, keempat bukan milik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, dan jangan lupa nanti di rumah dikerjakan tugasnya ya, Google Form sama membuat apa? Membuat atau menyajikan minuman halal dari bahan-bahan rumahan. Temukan menu baru, sampai bisa mencari referensi, ada di internet, ada di buku, semuanya masih ada. Dan bentuk sajian itu sajikan kerja kelompok dan sajikan buat minuman itu, lalu rekam dan kirim dalam bentuk apa? Video. Oke ya, bisa ya? Bisa. Rata-rata semuanya itu sudah bisa mahir mengoperasionalkan handphone. Itu tugas rumah kita, mengerjakan Google Form sama uji praktek menyajikan minuman Oke anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang apa? Tentang binatang halal dan binatang haram. Dan selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan doa dalam hitungan 1, 2, 3. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bulan urut satu persatu. Terus jangan lupa hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswi kelas 6 MI Muhyiddin. Anggota kami terdiri 4 orang, yaitu ada Reva, Fila, dan ada Salsa. Akan melakukan praktek mapel wiki minuman halal, dan kami akan menyajikan resep atau minuman halal. Saya akan memperkenalkan bahan dan alat-alat, yaitu bahan yang Anda perlukan diantara yaitu 1 ruas jahe, susu kental manis, garam dan air hangat. Dan alatnya yaitu ada pisau, sendok, minuman ini kami namakan wedang susu jahe ala ladies. Kami akan menjelaskan proses pengalamannya. Ayo ikuti kami. Kupas jahenya dan cuci bersih jahe hingga bersih. Jahenya menjadi beberapa bagian dan memarkan. Tuangkan susu kental manis. Tuangkan jahe yang telah dimemarkan dan tambahkan garam secukupnya. Tuangkan air hangat dan aduk hingga semua adonan tercampur rata. Sekian dari tim Ladies mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.